Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar statistika SMK kelas 12. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang histogram dan poligon frekuensi. Oke, kita masuk ke histogram. Ada dua cara yang akan kita lakukan untuk menggambar histogram. Cara pertama yaitu dengan menggunakan tepi kelas, yaitu tepi bawah dan tepi atasnya. Pada cara ini kita akan dapatkan histogram yang berimpit. Kemudian cara kedua yaitu dengan menggunakan batas kelas, batas bawah dan batas atasnya. Untuk cara ini kita akan dapatkan histogram yang terpisah. Oke, kita perlihatkan contoh. Ini ada data distribusi frekuensi tentang nilai ulangan matematika 40 siswa kelas 11. Ada 7 kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, 6, 7. Lebar kelas atau panjang kelas dari data ini ada 8. Coba kita hitung di kelas 1, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Ada 8. Demikian pula kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 7 lebarnya sama. Ini frekuensinya di kelas 1 2, kelas 2 8, ketiga 8, keempat 7, kelima frekuensinya 5, kelas ke-6 frekuensinya 7, dan kelas ke-7 frekuensinya 3. Jumlahnya 40 karena data yang kita mau olah ada 40. Oke, kita masuk ke cara menggambarnya dengan menggunakan tepi kelas atau histogram yang saling berimpit. Sekarang kita lengkapi data. Ini tadi soal. Kemudian kita lengkapi tepi bawah dan tepi atasnya. Pada pelajaran kedua, kita sudah tahu cara mendapatkan tepi bawah dan tepi atas. Kita ulangi sedikit. Ini 37,5 tepi bawah kelas 1 kita peroleh dari ini, batas bawahnya dikurangi 0,5. Sedangkan tepi atas kelas 1 kita dapatkan 45, ini diperoleh dari batas atas ditambah 0,5. Sehingga kita dapatkan ini. Tepi bawah kelas 2 45,5, tepi bawah kelas 3 53,5, dan seterusnya. Tepi bawah kelas 7 85,5, yaitu dari batas bawah dikurangi dengan 0,5. 86 kurang 0,5 didapat tepi bawah 85,5. Tepi atas tadi sudah kita perlihatkan caranya. 45,5 diambil dari batas atas. Jadi tepi atas kelas 2 dapat 53,5, tepi atas kelas 3 61,5, dan seterusnya. Tepi atas kelas 7 kita dapat 93,5. Ini batas atasnya 93 ditambah 0,5. Ini dapat tepi atas kelas 7. Nilai-nilai tepi atas dan tepi bawah ini kita letakkan nanti pada absis. Kita gambar dulu. Ini nilai ulangan pada absis atau tepi bawah tepi atas pada bagian horizontal atau absisnya, dan frekuensinya kita letakkan pada koordinat atau sumbu vertikal. Ini skala-skala nilainya kita ambil sampai 10 karena frekuensi terbesar 8, jadi nilai nanti sudah termuat semua. Oke, sisa kita letakkan. Ini tepi bawah kelas 1, ini adalah tepi atas kelas 1 sekaligus tepi bawah kelas 2. Jadi ini berimpit. Ini tepi atas kelas 1, tepi bawah kelas 2. Ada dua nilai di sini. Nilai yang sama, tepi atas kelas 1 berimpit dengan tepi bawah kelas 2. Demikian seterusnya. Lanjut. Ini tepi atas kelas 3 dan berimpit dengan tepi bawah kelas 4.
Selanjutnya ini tepi atas kelas 4 berimpit dengan tepi bawah kelas 5. Ini tepi atas kelas 5 berimpit dengan tepi bawah kelas 6. Ini tepi atas kelas 6 berimpit dengan tepi bawah kelas 7. Dan yang terakhir, ini adalah tepi atas kelas 7. Jadi nilai tepi kita sudah letakkan, tepi atas dan tepi bawah. Selanjutnya, kita gambarkan tinggi frekuensi. Jadi untuk kelas 1, kelas 1 dengan frekuensi 2, jadi kita gambarkan tinggi batang atau histogram adalah 2. Selanjutnya pada kelas kedua ini 45,5 sampai 53,5, frekuensinya 8, jadi batang atau histogram tingginya 8. Pada kelas ketiga 53,5 sampai 61,5, ini tinggi batang, frekuensinya 8, jadi tinggi batang 8. Pada kelas keempat tepi bawahnya 61,5 dan tepi atasnya 69,5, frekuensi 7, jadi histogram atau tinggi batangnya 7. Selanjutnya pada kelas 69,5 sampai 77,5, ini frekuensinya 5, jadi tinggi batang 5. Selanjutnya pada kelas ke-6, itu 77,5 sampai 85,5, ini frekuensinya 7, histogram atau tinggi batangnya adalah 7. Dan kelas terakhir 85,5 sampai 93,5, tinggi batang atau frekuensinya 3, histogramnya tingginya 3. Ini kita sudah dapatkan histogram yang saling berimpit. Ini kita ulangi, ini tepi atas kelas 1 berimpit dengan tepi bawah kelas 2, tepi atas kelas 2 berimpit dengan tepi bawah kelas 3, tepi atas kelas 3 berimpit dengan tepi bawah kelas 4. Ini tepi atas kelas 4 berimpit dengan tepi bawah kelas 5. Ini tepi atas kelas 5 berimpit dengan tepi bawah kelas 6. Ini tepi atas kelas 6 berimpit dengan tepi bawah kelas 7. Dan terakhir, ini adalah tepi atas kelas ke-7. Oke, kita lanjut dengan cara menggunakan batas kelas. Histogram yang kita dapatkan nanti ini histogramnya terpisah atau tidak berimpit. Ini jadi data yang ada pada soal tadi sudah tersedia. Ini batas bawah, batas atas, batas bawah, batas atas kelas 2, batas bawah kelas 3, batas atas kelas 3, dan seterusnya. Jadi sisa kita letakkan nilai ulangan, batas-batas bawah dan batas atasnya. Oke. Ini batas bawah kelas 1, batas atas kelas 1 kita letakkan di sini. Tinggi frekuensinya, atau tinggi batangnya 2, jadi gambarnya ini. Kemudian kita masuk ke kelas kedua, batas bawahnya 46, batas atasnya 53, frekuensinya 8, tinggi batang, histogramnya 8. Selanjutnya kelas ketiga, tepi batas bawahnya 54, kemudian batas atasnya 61, frekuensi 8, histogram kita gambarkan
tingginya 8. Selanjutnya kelas keempat, batas bawahnya 62, batas atas 69, frekuensi 7, tinggi batang kita gambarkan 7. Kemudian kelas kelima, batas bawah 70, batas atas 77, frekuensi 5. Kita gambarkan tingginya histogram 5. Kemudian kelas ke-6, 78 sampai 85, ini batas bawah, ini batas atasnya, frekuensinya 7. Jadi tinggi histogram ini 7. Kemudian kelas terakhir, batas bawahnya 86 dan batas atasnya 93, frekuensinya 3. Jadi kita gambarkan histogramnya, tingginya adalah 3. Ini kelihatan terpisah karena tidak menggunakan tepi. Jarak 45 dengan 45 dan 46 itu ini punya jarak, 53 dengan 54 punya jarak. Jadi kalau pakai tepi dia berimpit. Ini karena kita menggunakan kelas batas bawah dan batas atasnya, sehingga ada celah atau dia tidak berimpit. Itu untuk histogram. Penjelasannya dulu. Batas bawah dan batas atas masing-masing kelas. Oke, selanjutnya kita masuk ke poligon frekuensi. Untuk poligon frekuensi, contoh yang sama kita ambil, yaitu terlebih dahulu kita gambarkan histogramnya. Karena datanya sama, soalnya sama, maka mudah untuk mendapatkan poligon frekuensinya. Tadi histogram kita sudah gambarkan. Jadi histogram yang kita sudah dapatkan itu kita ambil titik tengah ujung histogram nanti. Ini data yang tadi yang kita sudah dapat, tepi bawah dan tepi atasnya. Jadi kita ambil gambar poligon yang menggunakan tepi bawah dan tepi atas, atau yang berimpit, histogram yang berimpit tadi. Ini histogram yang kita sudah dapatkan tadi. Kemudian kita ambil titik tengah ujung histogram untuk kelas 1, titik tengah ujung histogram ada di sini. Kemudian di histogram kedua, kelas kedua, titik tengah ujung histogram ini. Kelas ketiga demikian pula ini. Kemudian titik tengah kelas keempat, titik tengah ujung histogram di sini. Di histogram kelima, titik tengah ujungnya adalah ini. Kemudian kelas keenam, titik tengah ujungnya adalah ini. Kemudian kelas terakhir, titik tengah ujung histogram ini. Titik-titik ini kita hubungkan dengan garis ini. Inilah yang dinamakan poligon frekuensi. Jadi caranya kita cari dulu histogramnya, ambil titik tengah ujung histogram, didapatkan poligon frekuensi. Materi kita lanjutkan pada bagian kedua. Kita akan bahas tentang poligon frekuensi kumulatif.